Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu tentang potensi dan tantangan pengelolaan sumber daya kelautan dalam penciptaan masyarakat pesisir yang siap menjawab perkembangan zaman. Yang pertama, pesisir dan lautan sebagai sebuah potensi. Mengapa? Karena pendefinisian wilayah pesisir menurut beberapa pakar terutama dari bidang ilmu sosial berpendapat bahwa wilayah pesisir juga tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sosial ekonomi masyarakat pesisir, sehingga sebagai sebuah negara kepulauan, laut dan pesisir merupakan satu kesatuan yang saling bergantungan satu sama lainnya, dan dengan ciri karakter dan ciri khas kekayaan alam yang saling melengkapi. Jika dikelompokkan secara spesifik, Indonesia memiliki 4 sumber daya kelautan. Yang pertama ada sumber daya alam terbarukan. Yang kedua ada sumber daya alam tak terbarukan. Yang ketiga ada energi kelautan. Dan keempat ada jasa-jasa lingkungan kelautan berupa fungsi laut seperti sebagai media transportasi dan komunikasi. Adapun tantangan pengelolaan wilayah pesisir. Yang pertama ditinjau dari sudut pandang peraturan perundangan, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga adalah Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang memberikan batasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Kedua, kesiapan pemerintah daerah. Proses yang utama dan pertama dalam mengelola wilayah pesisir adalah bagaimana daerah memulai perencanaan, yang mana ujung tombak dalam pengelolaan pesisir adalah tahapan perencanaan yang dimulai dari tingkat kabupaten dan kota, kemudian naik ke tingkat provinsi, sampai menjadi suatu perencanaan tingkat nasional. Kemudian ada tiga, yaitu kalangan akademisi dan lembaga sosial kemasyarakatan, seperti para terpelajar dan LSM yang konsen terhadap kepentingan masyarakat pesisir, membantu turun ke lapangan mensosialisasikan program dan peraturan pemerintah baik tingkat pusat dan daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat tempatan. Yang keempat ada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu bantuan modal. Modal merupakan alasan yang utama bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional, untuk naik peringkat menjadi nelayan modern yang mampu menggunakan teknologi agar tidak kalah bersaing dengan nelayan-nelayan di luar negeri. Sekian dan terima kasih.